Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa dama nafa'a bihi wa bi'ulum fid dharain amin. Qala wa ammal udhunu fahfadhha an tusghiya biha ila al-bid'ati aw al-ghibati aw al-fuhshi aw al-khawdi fil batil aw dhikri masawi'in nas fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah ta'ala wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hikmata awliyaihi wa tatawassal bi istifadatil ilm biha ila al-mulkil muqim wan na'im ad-daim fi jiwar rabbil alamin. Melanjutkan dari hal-hal yaitu bab yang kedua dari mengenai tentang menjaga anggota ataupun menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, termasuk maksiat yang harus dijaga ataupun anggota tubuh kita, menjaga anggota tubuh dari maksiat. Sebelumnya sudah membahas tentang mata, ya, membahas tentang wajibnya menjaga mata kita dari berbagai macam maksiat. Sekarang udhun, telinga. Wa ammal udhun, adapun yang namanya telinga, fahfadhha, jagalah telingamu dari antusghiya, engkau itu mendengarkan biha dengannya ilal bid'ah, terhadap sesuatu yang bid'ah, yang keluar dari kebenaran, bid'ah yang dhalalah, yang tidak benar, ya. Awil ghibah, atau ghibah, membicarakan aib orang, gunjing. Awil fuhsi, atau ucapan-ucapan yang kotor. Awil khawdi fil batil, atau mendengarkan ucapan. Khawd itu maksudnya berucap fil batil, dalam kebatilan. Aw dzikri masawi'in nas, atau dalam menyebutkan, maksudnya mendengar dari orang yang menyebutkan masawi'in nas, keburukan-keburukan orang lain. Jadi namanya telinga yang Allah berikan kepada kita, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ada tugasnya dan perlu dijaga dari maksiat-maksiatnya agar selamat. Jaga dari apa telinga kita? Dari mendengarkan hal-hal yang bid'ah. Bid'ah di sini kalau dalam ulama salaf kita yang dulu kalau ngucapin bid'ah biasanya terfokus kepada hal-hal yang melenceng dalam bidang akidah. Itu yang dimaksud bid'ah. Ya. Jadi misalnya orang-orang yang menetapkan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menyerupai makhluknya. Ada yang bicarakan tentang itu. Ini sedang berbicara tentang bid'ah, bid'ah sifat dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan didengerin. Kenapa? Nanti dengerin itu bikin pala pusing, bikin was-was dalam hati. Bikin syak nantinya. Ya. Ataupun pembicaraan tentang orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan, atau mengingkari dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang enggak benar. Ya, maka jangan didengerin tuh orang-orang yang begitu. Kenapa? Karena ucapan-ucapan mereka masuk ke dalam hati. Kalau ada ilmunya iya bisa ditepis, tapi kalau enggak ada ilmunya bikin pusing kepala kita, dan itu juga menguatkan mereka. Artinya kalau kita dengerin, kita layanin, kecuali mendengarkan, yaitu bagi orang yang memang perlu untuk menjawab mereka, untuk argumentasi sama mereka, untuk menjelaskan kepada mereka, kita dengerin dulu. Ini dengerin bid'ah gimana dong? Ya nggak apa-apa, ini waktu yang dibutuhkan. Tapi kalau enggak, secara umum jangan dengerin. Ya, jangan dengerin. Ada orang-orang yang khususnya dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, lebih baik untuk ditinggalkan. Awil ghibah, atau mendengarkan ghibah, membicarakan aib orang. Orang lagi duduk berduaan, fulan gini. Kita dengerin doang, kita nggak ngomongin orang. Itu juga harus tahan diri. Terus gimana? Telinga kita kan nggak bisa ditutup, bukan mata. Kalau mata merem, kalau telinga nggak ada tutupannya, nggak ada. Gimana? Kita punya dua pilihan. Pilihan pertama tegur, jangan ngomongin itu dah. Makanya negur juga yang enak, ya. Jangan bikin ribut malah. Gimana dosa ini? Ngamuk orang-orang. Nggak ada hikmahnya itu dalam berbicara. Memang betul itu dosa,
Tapi juga atasi dengan benar. Caranya gimana? Ya cari. Ajak bicara yang lain. Jangan ngomongin orang, capek. Gitu aja bilang. Jangan bicarain orang. Daripada kita dapat dosa juga, ngapain ngomong? Tetap bicarain orang, tinggalin dia. Jadi pilihan pertama, tegur. Tegur dengan baik. Tegur sekiranya mereka akan ingat dan mengganti alur pembicaraan. Ternyata nggak bisa negor atau sudah ditegur tetapi mereka tetap lanjut. Gimana hukumnya? Wajib berdiri meninggalkan mereka. Tinggal. Emang ada yang nggak belenggu ente duduk di situ? Ada yang maksain. Buktinya kalau lagi ada hajat apa-apa ente bangun. Iya. Alasannya nggak enak bangun. Coba kalau ente ada kebelet, bangun nggak? Bangun. Yuk. Kenapa ente merasa canggung? Biarin aja. Dia nggak menghormati dia, tapi kan kita nggak menghormati dia. Lah dia sendiri nggak menghormati dirinya sendiri. Kenapa kita harus hormati dia? Nah, begitu. Memang nggak layak dihormati kok. Ya. Tapi tentunya dengan hikmah. Semuanya gunakan dengan hikmah yang kira-kira mana yang lebih afdal, bagaimana caranya, bagaimana ininya, cari solusi. Tetapi tidak dihalalkan. Tapi kalau nggak bisa, saya duduknya di situ, kita di mobil, saya tegur nggak bisa. Di mobil, masa mau keluar dari mobil? Di bis misalnya, orang-orang ngobrol sendiri, ngomongin orang, ya kan? Tegur, jangan ngomongin orang, tetap aja lanjut. Gimana itu? Ya udah, tutup telinga. Ya nggak harus tutup telinga, cuman jangan didengarkan. Usahakan nanti sibuk dengan hal yang lainnya. Ya, baik. Awil fuhsh, atau ucapan-ucapan yang kotor. Ya, orang ngomonginnya omongan yang kotor. Ya, yang berbau syahwat, berbau wanita misalnya, atau omongan-omongan yang nggak pantas diucap. Ya, ngomongnya kasar, kotor. Didengerin, dilayanin, jangan dilayanin. Itu punya dua pilihan sama, tegur dia atau ditinggalin. Kalau omongannya seperti itu, fuhsh. Awil khawdi fil batil, atau sedang mengucap ucapan atau berbicara tentang sesuatu yang batil ini. Nggak bener ini omongan, tapi dilanjutin aja sama mereka. Cerita bohong, cerita dusta, dilanjutin, digoreng, diiniin sama mereka. Wah ini dengerin aja. Jangan dengerin, ente tahu ini cerita nggak bener, omongan nggak bener. Kok ente mau dengerin? Ya, nggak boleh didengerin juga. Au dzikri masawi'in nas, atau ngucapin aib-aibnya orang. Fulan ngerjainnya begini. Ini mirip ghibah sebenarnya. Ya, dzikri masawi'in nas bicarakan. Tapi kadang-kadang enggak ghibah tetapi dia ngucapin aibnya orang. Kafir. Ya memang orangnya ngerjain enggak benar. Tapi ini orang duduk pasti ngomongin aibnya orang. Ini fulan jeleknya begini, jeleknya begini. Ini fulan kerjaannya begini, kerjaannya begini. Terus sampai kapan itu mau dengan kayak gitu? Nah, aibnya orang terus dia omongin. Aibnya kita enggak diomong. Ya. Baik. Karena kenapa? Karena kata beliau fa innama khuliqat laka. Fa innama, karena sesungguhnya khuliqat, tercipta yaitu telingamu ini laka, untukmu. Untuk apa? Litasma'a biha kalam Allah. Litasma'a, agar engkau mendengar biha, dengannya kalam Allah, firman Allah Ta'ala, wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Rasulullah. Itu tugas utamanya. Tugas utama telinga mendengar kalamullah, dengar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai seharian enggak pernah dengar kalamullah, wala dengar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak bahasa Indonesia, enggak bahasa Arab, enggak bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Padahal bisa. Tapi kitanya aja yang memberatkan diri. Wa khuliqat litasma' kalamullah wa sunnatu Rasulullah wa hikmata awliyaihi, dan hikmahnya para wali-wali Allah, ucapan-ucapan hikmah, ya, mutiara daripada ucapan para wali-wali Allah, yang dengan ucapan mereka hidup hati kita. Subhanallah. Ada beberapa ucapan kalau ente dengerin itu berbekas dalam hati, jadi gelap hati kita. Yang tadinya khusyuk jadi enggak khusyuk. Yang tadinya enggak syahwat jadi syahwat. Yang tadinya enggak lalai jadi lalai. Gara-gara ucapan. Satu ucapan aja bisa ngerubah begitu. Dan berapa banyak ucapan dari orang-orang saleh, kalau kita dengar itu ucapan atau kita baca itu ucapan, subhanallah, hidup hati kita. Jadi khusyuk, jadi gitu. Subhanallah. Oke.
ucapan padahal. Ya, itu beda tapi. Tegal wa tatawassal, dan engkau bisa sampai, tatawassal bisa sampai sebagai sarana, maksudnya bistifadatil ilm, untuk mendapatkan faedah ilmu. Dengan telinga, kalau nggak pakai telinga gimana kita? Dan nikmat telinga ini lebih besar daripada nikmatnya penglihatan. Iya enggak? Nikmat telinga itu lebih besar daripada nikmat penglihatan. Karena orang kalau buta tetapi telinganya ada, dia mukallaf tetap. Mukallaf, dan dia bisa jadi orang alim, bisa jadi orang wali, bisa jadi orang soleh, bisa semua dengan telinga dia. Ya enggak? Karena dengan telinga dia bisa bicara, dia bisa dapat ilmu, telinga. Tapi kalau mata, dia punya mata nggak punya telinga, artinya nggak bisa dengar. Gimana? Kurang. Walaupun seberapa, nggak selengkap orang yang bisa dengar. Allah syukur nikmat. Telinga ini luar biasa. Orang buta, iya, lahir buta. Banyak wali-wali Allah buta. Ulama, Imam Al-Haddad, Abdullah bin Ali Al-Haddad dari kecilnya buta. Dia dengan telinganya, ilmunya lebih dari orang yang melek. Waliannya lebih dari orang yang melek. Ibadahnya lebih. Karena telinga. Jadi nikmat. Kalau cuman punya mata, artinya tanpa adanya telinga repot. Nggak bisa bicara, pertama kendalanya. Kedua, ilmu yang dia dapat nggak mungkin maksimal. Gimana dia membaca Quran? Gimana dia bisa tahu qiraah yang sahih atau enggak? Gimana bisa tahu ahkam? Ya paling pakai isyarat, tetapi tidak sehebat dan sesampai dengan ini nikmat luar biasa Allah kasih telinga. Ya. Wa tawassal biha istifadatul ilm biha. Bisa sampai, sarana untuk sampai dengan mendapatkan ilmu biha. Kemana sampainya? Ilal mulkil muqim, kepada kerajaan yang abadi. Kerajaan muluk, kerajaan al-muqim abadi itu dengan telinga. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wa na'imid daim, dan kenikmatan yang abadi daim, yang terus-terusan. Artinya abadi. Fi jiwari rabbil alamin, di sisi rabbil alamin. Ya. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asghaita biha ila syai'in minal makarih, fa idza, maka apabila asghaita, engkau mendengarkan, menyimak atau mendengarkan dengan seksama al-isgha. Isgha itu lebih dari isma' atau istima'. Istima' mendengar, tapi isgha itu mendengar dengan seksama. Kalau engkau mendengarkan dengannya dengan seksama, ila syai'in, terhadap sesuatu, minal makarih, daripada hal-hal yang buruk, jelek, sara makana laka alaika, sara, jadilah makana, yang harusnya, laka, untung untukmu, laka artinya keuntungan untukmu, alaika, jadinya malah merugikanmu, gitu loh. Yang harusnya engkau bisa untung dengan menggunakan telinga, tapi karena engkau menggunakannya untuk mendengarkan hal yang buruk, jadi rugi. Wanggalaba makana, wanggalab, dan berubah, berbalik. Inggalaba, berbalik. Makana sabab, sesuatu yang harusnya jadi sebab, fauzika, kemenanganmu, jadilah penyebab, sababah halakika, penyebab kehancuranmu. Wahada, dan ini ghayatul khusran, kerugian yang sangat besar. Wala tadhun, dan jangan pernah engkau mengira, annal ithma, bahwasanya yang namanya dosa itu, yakhtassu, hanya khusus, bihil qail, bagi orang yang berbicara saja, dunal mustami', tanpa atau tidak berdosa orang yang mendengar. Fafil khabari, dalam suatu kabar, innal mustami' syarikul qail, sesungguhnya orang yang mendengar adalah salah satu orang yang berbicara. Syarik, dia bersekutu dengan orang yang berbicara. Wa huwa ahadul mughtabain, dan itu dia adalah salah satu orang yang berghibah, mengunjing, membicarakan aib orang. Maksudnya gimana?
Karena orang yang mendengarkan hukumnya, dosanya sama dengan orang yang berbicara. Jangan kira bahwa orang yang bicara doang yang dosa, ente yang dengerin doang nggak dosa. Kan anak nggak ngomong, dia yang ngomong. Kan ente dengerin, itu jawabannya. Tapi kalau anak nggak dengerin, memang nggak sengaja dengerin, itu udah kelewat, nggak masalah. Tapi kalau kita mendengarkan dan ikut mendengar, sama dosanya dengan orang yang berbicara. Innal mustami' syarikul qail. Orang yang mendengarkan syirik bareng dengan orang yang berbicara. Ya, tidak lepas dari dosa kecuali dengan tadi itu kita sebutin tadi. Ya. La ilaha illallah. Wallahu a'lam.